Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adabiyah, NIM 196500047. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum terakhir, yaitu graphs. Apa sih graph itu? Graph itu adalah struktur data yang hampir menyerupai pohon atau tree. Graph sendiri terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan VE, di mana G tersebut adalah graph dan V di situ adalah simpul atau bisa juga disebut vertex, dan bisa juga disebut node atau titik. Sedangkan E di situ adalah sebagai busur atau edge. Graph ini bisa digunakan untuk mempresentasikan jaringan peta, untuk mencari jalur terpendek, atau juga bisa untuk penjadwalan atau perencanaan proyek dan lain-lain. Pada graph ini ia mempunyai beberapa istilah, contohnya adalah adjacency, path, successor dan predecessor, connected graph dan non-connected graph, directed graph dan undirected graph. Ada juga weighted graph, degree, ada juga cycle dan tree, dan juga directed acyclic graph atau DAG. Pada umumnya, graph ini dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Pertama, undirected graph. Undirected graph ini adalah tipe graph yang dapat digunakan untuk mempresentasikan symmetric relationship, contohnya pada friendship pada Facebook. Dan directed graph. Directed graph ini berbeda dengan undirected graph karena directed graph menunjukkan asymmetric relationship. Contohnya itu backlink pada website. Satu link dapat terhubung dengan link lain, namun link tersebut belum tentu langsung terhubung dengan si link awal. Ada juga weighted undirected graph, yaitu bobot pada graph dapat mempresentasikan angka nyata, misal jarak atau waktu penerbangan yang ditempuh dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Lalu ada juga weighted directed graph, yaitu tiap edge atau simpul dapat diberi bobot berupa waktu bagi link yang dituju untuk merespon dan menampilkan data. Lalu representasi graph ini ada adjacency matrix dan adjacency list. Implementasi graph pada program dilakukan dengan menyimpan semua vertex dan edge atau simpul. Teknik yang dapat digunakan yaitu adjacency matrix dan adjacency linked list. Pada teknik adjacency matrix ini, nama vertex disimpan pada array atau bisa juga dalam hash table, dan hubungan antar vertex atau adjacent ditandai pada sebuah matriks atau array 2 dimensi. Keberadaan edge yang menghubungkan dua vertex dapat dinyatakan dengan nilai 1, sedangkan nilai 0 jika tidak terdapat edge atau simpul, atau dapat pula menggunakan boolean true false. Pada weighted graph, nilai yang disimpan pada matriks atau linked list adalah bobot dari edge dari satu vertex ke vertex tertentu. Cara lain untuk mempresentasikan graph adalah menggunakan linked list. Teknik ini dikenal dengan adjacency list atau adjacency linked list. Langsung saja ke praktikum. Untuk praktikum kali ini kita mempunyai beberapa
kelas, yaitu kelas vertex, graph, stack, dan QQ. Pada kelas vertex di sini sudah ada deklarasi dari label dan deklarasi dari was visited. Pada deklarasi label ini kita menggunakan tipe data char, dan pada deklarasi was visited kita pakai tipe data boolean. Lalu ada metode vertex juga. Lalu di sini ada kelas graph dan ada juga kelas stack. Itu untuk melengkapi implementasi dari graph, dari kelas graph, dan juga kelas Q untuk melengkapi implementasi dari kelas graph tadi. Baiklah, pada kelas graph di sini terdapat beberapa metode, metode graph, add vertex, add edge, display, dan lainnya. Langsung saja pada kelas graph di sini. Di sini ada private final in max var sama dengan 20, itu deklarasi panjang varsnya 20. Lalu inisialisasi vertex list, lalu ada inisialisasi edge map, ada juga enforce, dan inisialisasi untuk stack Q dan sorted array. Lalu di sini ada juga metode graph vertex list sama dengan new vertex max var di sini untuk mendeklarasikan panjang arraynya yaitu 20, dan edge match sama dengan new in itu untuk memasukkan nilai baris dan kolomnya. Enforce sama dengan 0 ini dimana keadaan dimana si enforce-nya itu masih 0, dan perulangan atau looping ini dibuat untuk mendapatkan nilai baris dan kolom sampai batas maksimal. Lalu ada juga metode add vertex untuk memasukkan labelnya. Lalu vertex list enforce plus di sini adalah pada indeks enforce label akan diinput dan seterusnya. Lalu ada juga metode add edge di sini dengan menggunakan start dan end. Jika di sini pada modul pendahuluan ada dua edge match, start end dan end start. Kalau kita pakai yang start end sama dengan 1, maka dia akan menggunakan directed graph. Tapi jika menggunakan edge match end start sama dengan 1 di sini, maka dia akan menggunakan undirected graph. Lalu ada juga metode display, softwarenya untuk memprint adjacency-nya. Lalu looping untuk membuat row, dan for in call ini untuk membuat kolomnya. Dan juga di sini ada metode DFS. Metode DFS ini pada modul pendahuluan di sini termasuk dalam searches. Ada dua tipenya, yaitu depth first search dan breadth first search. Itu pricing datar yang ada pada graph adalah mencari vertex yang dapat dicapai dari vertex tertentu.
Misalnya pada jalur penerbangan dari satu wilayah dapat menuju wilayah yang lain, namun terdapat wilayah yang tidak dapat dituju karena tidak masuk jalur penerbangan yang dituju. Ada dua metode untuk mencari grab, yaitu depth first search, yakni metode DFS ini. DFS ini diimplementasikan menggunakan stack. Nah, si stack itu digunakan untuk mengingat vertex yang dituju ketika sudah mencapai vertex terdalam. Rules-nya itu pertama, selama memungkinkan kunjungi vertex terhubung yang belum dikunjungi. Beri tanda vertex itu, lalu push pada stack. Yang kedua itu, jika aturan satu tidak dapat dipenuhi, maka selama memungkinkan pop sebuah vertex keluar dari stack tersebut. Lalu aturan yang ketiga, jika aturan 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi, maka proses DFS telah selesai. Lalu ada juga metode display vertex dan metode get edge unvisited vertex. Ada juga metode display vertex di sini untuk menampilkan vertex yang dikunjungi. Lalu get edge unvisited vertex ini itu loopingnya untuk looping banyak node atau vertex. Jika matriksnya true dan node atau vertexnya belum dikunjungi, maka mengembalikan nilai i. Lalu mereturn min 1. Dan juga ada metode reset flags itu untuk melooping banyak vertex dan memberhentikan DFS atau mereset flag dari DFS. Lalu ada metode connect. Nah, metode connect di itu pada praktikum itu masuk ke connectivity pada directed graph. Lalu ada metode BFS. Nah, BFS ini tadi itu adalah breadth first search. Itu BFS ini diimplementasikan menggunakan queue. Terus rules-nya itu yang pertama mengunjungi vertex, lalu selanjutnya mengunjungi vertex selanjutnya yang berhubungan jika ada, lalu menandai vertex tersebut dan insert pada queue. Yang kedua, jika tidak dapat melakukan rule 1 karena tidak ada vertex terhubung yang belum dikunjungi, maka remove vertex dari queue jika ada dan jadikan vertex tersebut sebagai current vertex. Dan rules yang ketiga, jika tidak dapat melakukan rule kedua karena queue telah kosong, maka proses BFS telah selesai. Nah, ini kedengarannya. Lalu ada metode MST, metode topo. Nah, metode topo ini merupakan topo pada praktikum topological sorting dengan directed graph. Topological sorting ini adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Dan operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalnya memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil lebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Lalu ada in orange inverse. Dengan inverse ini untuk
untuk mengetahui berapa banyak jumlah node atau vertex-nya. Lalu incurrent vertex sama dengan squeezer ini untuk mendapatkan node atau vertex dengan menggunakan squeezer. Lalu ada metode squeezer itu untuk mereturn node dengan tidak adanya squeezer itu penerus. Lalu ada metode delete vertex atau delete untuk mendelete vertexnya. Delete tidak perlu dengan enforcement 1, itu maksudnya jika bukan node terakhir maka hapus node dari vertex listnya. Lalu ini untuk for in row ini untuk menghapus baris dari edge map, dan for in column ini menghapus kolom dari edge map. Lalu enforce-nya dikurangi atau berkurang nantinya. Dan ada juga metode move row up dan metode move column up. Baiklah, pada praktikum grab di sini nomor pertama itu untuk mengimplementasikan directed graph. Nah, gambarnya sudah ada di modul. Baiklah, untuk nomor 1 maka lalu untuk nomor 2 itu connectivity pada directed graph. Itu nanti hasil runnya akan samakan seperti modul. Agensinya kita lihat kalau di modul fungsinya AC, BA, BE, DE dan C itu benar. Lalu untuk connectivity table-nya kita panggil di sini sudah tersedia panggil connect, metode connect-nya putaran. Connectivity table-nya itu AC, CE, C, DE, C dan C. Lalu untuk nomor 3 itu topological sorting dengan directed graph. Kita akan panggil metode toponya. Lalu putaran. Maka topological sorted order-nya hasilnya BAE, BGC dan H. Sudah. Kalau tahapan topological sorting itu ada 2. Yang pertama itu mencari sebuah vertex yang tidak memiliki squeezer.
Lalu kedua itu menghapus vertex tersebut dari graf dan menambahkan label vertex tersebut pada bagian awal list. Mungkin dan ini metode toponya, lalu metode connect-nya, ini metode connectivity-nya, metode connectable-nya, class vertex, class start, class tag, dan class queue. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.